Ya pemirsa, dan terkait kemanakah suara Gen Z dalam pemilu 2024, kita akan berdialog bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mas Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia, dan juga Mas Hanggoro Doso Pamungkas, peneliti LSI Deni JA. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Selamat datang kembali di Presiden Pilihan Rakyat. Nah, data rekapitulasi dari KPU per tanggal 17 Februari yang saya cek di website resmi pemilu 2024 kpu.go.id ini sudah masuk 66,61% ya Mas ya. Dan masih unggul pasangan capres nomor urut 2 57,95%, kemudian nomor urut 1 24,48% dan yang nomor urut 3 17,57%. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada para narasumber, dari data sementara yang sudah masuk ini, apakah suara Gen Z dan juga milenial bisa terdeteksi, Mas? Silakan Mas Bawono dulu. Iya, terima kasih Mbak. Ya, memang kalau kita lihat gitu ya melalui data exit poll, jadi kita menanyakan kepada para pemilih yang baru keluar dari TPS ketika hari H 14 Februari kemarin, kita melakukan exit poll di 3.000 TPS di seluruh Indonesia. Di setiap TPS itu kita menanyakan satu orang, itu sebagai sampel. Nah, ketika kita tanyakan mereka, jadi beberapa hal yang kita tanyakan adalah kapan mereka memutuskan pilihan gitu ya, selain juga identitas demografi mereka, gender, usia dan sebagainya, pekerjaan gitu ya. Kemudian pilihan mereka terhadap partai politik dan pilihan terhadap pasangan calon. Dari situ kita lihat bahwa porsi pemilih Gen Z yang kita kategorikan 27 tahun ke bawah ya, itu dan juga pemilih milenial 27 sampai 42 tahun gitu, itu memang sebagian besar porsinya lari ke pasangan 02. Di porsi pemilih 27 tahun ke bawah Gen Z itu ada 67% kalau menurut exit poll kami. Kemudian dari pemilih milenial yang berusia 28 sampai 43 tahun itu porsinya ada 58%. Jadi memang ini tidak jauh berbeda dengan temuan survei yang kita lakukan selama beberapa bulan sebelum hari pemilihan umum, terutama survei terakhir yang kami rilis pada satu hari Jumat minggu lalu sebelum hari pencoblosan, itu survei yang kami lakukan pada 28 Januari sampai 4 Februari. Di situ kami juga menemukan porsi dukungan terhadap pasangan 02 dari generasi Gen Z itu mencapai angka 65,3%. Kemudian dari pemilih milenial yang berusia 28 sampai 43 tahun itu mencapai 50%-an. Jadi memang mirip ya Mas. Mirip. Jadi memang sejak beberapa bulan sebelum hari pencoblosan kita sudah menemukan fenomena bahwa pemilih Gen Z dan milenial memang memiliki kecenderungan kepada pasangan 02. Dan soliditas pemilih Gen Z dan milenial ketika hari H yang sempat dikhawatirkan gitu ya. Karena pemilih milenial ini kan pemilih yang kritis, tapi terkadang kalau pengalaman pemilu terdahulu itu mereka tidak datang di hari H pemilihan. Tidak datang ke TPS untuk mencoblos menggunakan hak pilihnya. Nah, ternyata di 14 Februari kemarin kita menemukan antusiasme yang tinggi dari pemilih, tidak hanya di Gen Z dan milenial, tapi di seluruh demografi usia secara keseluruhan, partisipasinya tinggi. Nah, ini juga menjelaskan dan menguntungkan bagi pasangan 02 untuk kemudian suaranya naik unggul mencapai 58% kalau menurut hasil quick count. Baik, ternyata partisipasi pemilih di Pilpres ini meningkat dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya, begitu ya Mas? Ya, kalau kita lihat ada kecenderungan itu ya. Kalau di Pilpres 2019 lalu kan tingkat partisipasi kurang lebih di angka 81%. Sekarang mungkin tingkat partisipasinya nanti kalau kita harus lihat hasil real count di KPU dan pengumuman di KPU nanti pada bulan depan, itu perkiraan kami tingkat partisipasinya mendekati angka 85%. Baik, nah apakah data dari LSI Deni JA juga sama Mas seperti itu untuk Gen Z dan milenial? Ya, sebenarnya data ini selaras ya, hampir seluruh lembaga survei yang merilis data sejak sebelum pemilihan bahkan 1 tahun terakhir itu kurang lebih sama datanya itu.
menggunakan metode sama, potret hasilnya sama, dengan quick count pun juga tidak jauh berbeda. Jadi kalangan di segmen Gen Z maupun milenial memang kecenderungan ke 02 yang tinggi. Tadi disinggung soal partisipasi, memang dari quick count ini kita bisa mengetahui partisipasi tahun ini mirip dengan 2019 yang lalu. Kalau 2019 yang lalu hanya 2 paslon memunculkan militansi yang tinggi di antara 2 paslon, ternyata juga dengan 3 paslon pun juga sama, partisipasinya mendekati 81%. Kalau di dalam quick count kita 80,sekian persen VTO-nya, partisipasi pemilihnya. Ya tentunya partisipasi pemilih ini perlu kita gali lebih dalam lagi, siapa saja mereka. Nah ini tentunya menyebar di segala segmen, ya, baik itu segmen usia pemula, pemilih pemula, Gen Z, milenial maupun usia di atasnya. Jadi cukup merata kita menganalisanya. Nah kemudian yang menariknya adalah kenapa Gen Z ini justru malah kuat di 02 gitu ya. Bahkan sejak kita lihat beberapa waktu belakangan gitu, sejak mulai Gibran muncul itu kan diprediksi akan banyak serangan padanya, akan banyak attacking, baik itu isu kemampuan, ya memang usianya masih muda, selain isu putusan MK gitu ya, isu dinasti yang digerakkan padanya. Tetapi kenapa justru malah ujungnya termasuk Gen Z, gen milenial justru mendukung dia terlalu kuat gitu ya, karena bahkan bukan hanya di atas 50%. Tadi disebutkan dari Mas Bawono indikator bahkan 65%. Data ini juga selaras dengan data LSI DNJM. Jadi memang mereka memiliki karakter yang curiosity-nya tinggi. Ketika ada isu negatif pada pihak tertentu, dia akan cenderung mencari tahu pembandingnya, iya atau tidaknya gitu ya, benar atau tidak isu ini. Kemudian ketika dilekatkan ke salah satu, bagaimana tanggapannya pada paslon ini. Terulah misalkan isu yang menimpa pada Gibran, karena kita lihat tinggi suaranya, kita analisa Gibran dulu. Gibran diserangkan bukan hanya soal kapasitasnya, tapi bahkan keseleo lidahnya saja gitu, jadi serangan masif, dianggap bagian ketidakmampuannya gitu, asam sulfat. Tapi apa yang terjadi, Gibran justru malah memparodikannya serangan itu dengan membuat seragam Samsul, singkatan asam sulfat gitu. Sehingga cara-cara ini yang dianggap segmen ini yang menarik, artinya melihat sesuatu yang negatif kemudian dia manfaatkan dengan riang gembira. Nah ini ditangkap positif oleh Gen Z tentunya ya, di kalangan zilenial milenial yang terbiasa mengeksplor, yang tidak mau diarah-arahkan gitu, akhirnya memutuskan sebagian besar ke Prabowo Gibran. Baik, jadi karena ditanggapi riang gembira jadinya Gen Z justru lebih tertarik ke arah 02 ya. Betul. Padahal Anies juga punya program-program baru ya, masih ada Desak Anies, kemudian juga mereka awalnya tuh juga mengkampanyekan politik riang gembira juga, tapi pada kenyataannya justru lebih ke 02 lagi nih para Gen Z ini. Tapi kita masih akan bahas nih Mas, apakah termasuk goyang gemoy atau apa itu berpengaruh terhadap elektabilitas atau pilihan dari Gen Z ini. Tapi saat lagi Mas, kita akan kembali lagi melanjutkan dialog, namun usai jeda berikut tetaplah di Presiden Pilihan Rakyat.